Selamat pagi, Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di pertemuan ke-6 asinkronus mata kuliah akuntansi perpajakan ya. Pada materi kali ini tentang investasi jangka panjang dan aset tidak berwujud ya. Semua ini masuk ke kelompok aset ya, teman-teman. Investasi jangka panjang itu juga masuknya ke aset. Karena perusahaan menanamkan modal atau dalam bentuk lain, perusahaan menjadikan itu semua ke dalam kelompok aset, teman-teman. Investasi jangka panjang secara definisi adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun ya. Jadi nggak ditaruh terus diambil dalam jangka waktu dekat gitu ya. Biasanya memang nanti digunakannya itu nanti-nanti gitu di masa mendatang yang lebih lebih lama gitu. Jadi memang tidak dimasukkan untuk memutar kelebihan uang kas ya. Dikategorikan sebagai investasi jangka panjang. Jadi bukan karena kita muterin uang aja gitu, sengaja ditaruh, sengaja disimpan untuk digunakan nanti di masa mendatang ya. Beberapa jenis investasi jangka panjang yang pertama adalah saham obligasi surat berharga ya teman-teman. Biasanya kayak saham obligasi surat berharga itu memang nggak bisa tuh dicairkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun ya. Jadi makanya masuk ke investasi jangka panjang. Terus dana untuk pelunasan utang jangka panjang itu juga kita misalnya punya dana terus tapi di satu sisi kita punya utang jangka panjang itu kita disimpan aja dananya ya nanti digunakan untuk membayar utang dalam jangka panjang yang jangka panjang gitu. Kemudian aset lain ya, misalnya tanah ya digunakan untuk masa mendatang, itu juga masuk ke aset ke investasi jangka panjang ya, teman-teman. Jadi jenisnya banyak ya, ada jenis fisik, ada jenis surat, ya, ada jenis yang memang bentuknya cash, tapi memang nggak digunain dalam jangka waktu pendek ya. Kemudian pencatatan saham ya, dalam keuangan ya, dalam laporan keuangan teman-teman, saham itu dicatat dengan berbagai jenis cara ya, tergantung dari jenis sahamnya teman-teman ya. Pertama, investasi saham untuk dijual ya, terus investasi saham untuk diperdagangkan. Kalau sahamnya antara 20 sampai 50% ya masuk menggunakan equity method. Kemudian kalau sahamnya kurang dari 20% itu pakai fair value, kalau lebih dari 50% biasanya pakai laporan konsolidasi. Kemudian untuk aset tak berwujud, masuk ke aset juga teman-teman ya. Aset tak berwujud itu tentu saja sebenarnya aset ya. Perusahaan itu bisa menggunakan, bisa memanfaatkan secara ekonomis aset tersebut, tapi secara fisik memang nggak bisa dipegang lah gitu ya, nggak bisa dilihat. Tapi manfaatnya bisa digunakan oleh perusahaan, makanya masuknya aset tak berwujud. Aset terwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik ya, teman-teman ya. Ada di PSK 19, revisi 2010, ada juga PSK 22 tentang kombinasi bisnis. Kemudian karena karakteristik aset tak berwujud ya, pertama bersifat jangka panjang, ya. Kemudian terpisah dengan aset lain, gunakan secara tidak langsung, dipengaruhi kompetitor, memiliki nilai, tidak ditentukan umur ekonomis, dan kurang memiliki ekstensi fisik ya, karena memang nggak ada fisiknya ya teman-teman. Terus bukan merupakan instrumen keuangan. Kemudian pengukuran aset tak berwujud ya dengan harga beli biasanya, terus biaya langsung dalam mempersiapkan aset, terus pajak pembeli yang tidak dikembalikan ya. Kemudian jenis aset tak berwujud nih teman-teman ya. Jadi kalau kalau kita perusahaan kita memiliki aset-aset ini sebenarnya secara fisik tuh nggak ada ya, tapi secara nilai itu ada ya. Pertama adalah hak cipta ya, hak paten, merek dagang, franchise, terus hak sewa, eksklusif, goodwill itu juga sama teman-teman ya. Goodwill itu ya eh, punya nilai tambah ya, value bagi perusahaan kita kalau kita punya goodwill ya. Makanya perusahaan bisa mengkapitalisasi goodwill itu sebagai aset tak berwujudnya perusahaan. Kemudian nih hak cipta yang pertama ya. Hak cipta itu diberikan pada penulis atau pencipta untuk menjual, mengawasi atau menerbitkan hasil karyanya. Hak cipta dapat dijual kepada pihak lain ya dengan perjanjian yang telah disepakati. Harga per hak cipta meliputi pengeluaran murni, pengeluaran mulai penyusunan sampai pengurusan izin hak cipta hingga sertifikat hak cipta diterima ya. Hak cipta itu kalau misalnya kita menciptakan sesuatu ya teman-teman, baik itu teknologi, baik itu fisik ya, itu disebut hak cipta ya teman-teman. Jadi itu kita punya hak itu bisa kita valuasi itu teman-teman ya, bisa kita kapitalisasi nilainya berapa sih gitu ya. Terus kalau misalnya kita itu kalau kita yang ciptakan, tapi kalau kita yang misalnya menggunakan membeli hak cipta itu untuk digunakan di produk kita misalnya, ya berarti kita senilai uang yang kita keluarkan gitu ya.
Hak paten ya, hak paten diberikan kepada pihak yang melakukan penelitian dan menemukan hal baru untuk memproduksi, menjual atau mengawasi temuannya dalam kurun waktu tertentu ya. Harga pulangnya meliputi semua pengeluaran yang mencakup biaya penelitian, pengembangan, pembuatan gambar, percobaan dan pengurusan hak paten hingga diterbitkannya sertifikat hak paten ya. Hampir sama dengan hak cipta ya, teman-teman, hak paten ini juga sama. Kemudian merek dagang ya, merek dagang ini biasa ya. Sebenarnya mungkin modal, kalau dari kapitalisasi modal ya uang yang dikeluarkan mungkin nggak terlalu banyak, tapi karena misalnya merek dagang brandnya itu udah bagus banget, bisa jadi kapitalisasi dari brand itu gede banget teman-teman ya. Jadi orang lain yang akan menggunakan brand ini ya harus membayar suatu sebesar nilai tertentu yang bisa kita digunakan secara ekonomis di kemudian hari. Hak franchise juga sama ya teman-teman. Kalau franchise itu biasanya kita bikin satu SOP, bikin satu prosedur ya. Entah itu jenis, warna, rasa gitu ya teman-teman ya. Terus kita jual ke orang, terus tapi kita kelola ya, orang yang punya tempat, terus kita kelola atau kita siapkan bahannya gitu ya. Jadi orang lain itu bisa menggunakan merek kita, produk kita gitu ya dengan nama kita, tapi sebenarnya yang mengelola itu, yang merasakan atau yang menjualnya adalah orang lain, misalnya hak franchise namanya teman-teman. Kemudian macam-macam ya, hak sewa, hak eksklusif ataupun goodwill ya. Itu semua tentu saja bisa dikapitalisasi perusahaan sebagai aset tak berwujud. Kenapa? Karena semuanya memiliki nilai ekonomis yang perusahaan bisa gunakan. Baik digunakan oleh dia sendiri atau dia jual kepada pihak lain yang timbal baliknya kembali menjadi uang yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan ekonomi perusahaan. Ya. Kalau misalnya aset tetap itu eh, disusutkan ya sebenarnya teman. Kalau aset tak berwujud itu, kalau aset berwujud itu disusutkan ya karena jangka waktunya panjang, kalau aset tak berwujud itu namanya amortisasi teman-teman ya. Secara akuntansi ya amortisasi aset tak berwujud itu untuk semua aset ya, kecuali manfaatnya tak terbatas. Terus nilai residunya bisa nol ataupun lebih. Sedangkan kalau pajak ya diamortisasinya sesuai dengan aturan perpajakan di pasal 11A Undang-Undang PPH ya teman-teman ya. Ada 4, 8, 16, 20 ya. Nilai residunya juga nggak ada, jadi harus harus sama sekali nol nilai residunya. Kalau di akuntansi, di sana akuntansi itu boleh dilebihkan ya, ada nilai nilai residu, nilai sisanya. Kemudian ini di pasal 11 ya teman-teman ya, aturan pasal 11A Undang-Undang PPH, dan ada aturan terbaru di PMK 72 tahun 2023 teman-teman ya. Tapi khusus untuk yang kelompok 20 tahun saja ya. Itu pun untuk bangunan permanen ya. Kalau kalau misalnya amortisasi enggak ya teman-teman. Kemudian ketentuan perpajakan yang berhubungan dengan aset tak berwujud ada di pasal 6 ayat 1 teman-teman ya. Jadi aset tak berwujud dalam proses riset dan berhubungan dengan 3M yaitu boleh dibiayakan ya. Kenapa? Karena tentu saja semua biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau 3M ya boleh dibiayakan, termasuk pengeluaran untuk aset tak berwujud ya teman-teman. Kemudian pasal 10 Undang-Undang PPH, biaya perolehan sebagai pengukuran aset tak berwujud ya. Kalau kita misalnya membeli misalnya franchise, kalau kita misalnya membeli hak cipta atau hak paten untuk digunakan di produk kita, yaitu kita bisa biayakan biaya tersebut kalau misalnya balik lagi, kalau memang biaya paten, cipta, franchise-nya itu memang digunakan untuk kegiatan usaha kita. Jadi boleh ya teman-teman ya. Kemudian amortisasi sebagai aset tak berwujud tadi ya tergantung, kalau misalnya kita dapat hak ciptanya lebih dari 1 tahun ya berarti harus diamortisasi teman-teman, harus disusutkan ya. Tapi kalau misalnya dapat hak cipta, franchise atau hak paten yang cuma setahun ya berarti langsung habis tuh di tahun pertama. Eh, nah, ini yang kita diskusikan di forum di pertemuan ke-6 ini, teman-teman ya. Masalah riset dalam penciptaan teknologi baru itu ya, menurut teman-teman itu sebenarnya lebih enakan. Kalau tadi kan kalau kita misalnya beli dari orang lain ya. Kalau ini kita benar-benar yang menciptakan satu produk gitu ya. Kita yang menciptakan teknologi baru gitu ya. Menurut teman-teman sebenarnya lebih enakan dibebankan di laba rugi, ya kan kita pasti tahu nih biaya-biayanya untuk riset tersebut ya, atau dikapitalisasi aja jadi aset tak berwujud karena memang boleh dua-duanya gitu ya. Ini akan kita bahas di forum. Teman-teman nanti silakan reply di forum ya, bagaimana pendapat teman-teman ya, dan tentu saja dipertimbangkan secara akuntansi pajaknya seperti apa gitu ya.
Itu ya teman-teman materi kita hari ini ya tentang aset tak berwujud dan eh, terima kasih, selamat siang, sampai ketemu lagi di pertemuan ke-8 asinkronus mata kuliah akuntansi perpajakan. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum.